Ya, halo semua, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Philip Christopher Manulang. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, kelas Administrasi Bisnis 1C. Saya di sini ingin mengerjakan tugas Pancasila saya yang bertemakan peralihan demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru. Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan beberapa pengertian yang menurut saya itu sudah saya rangkum, yang sudah saya baca, yang sudah saya sedikit melakukan riset, sehingga saya kayak seperti merangkumnya dalam satu rangkuman. Jadi saya lebih baik menjelaskannya saja. Nah, jadi apa sih itu demokrasi terpimpin? Sebelumnya saya mohon maaf jika saya membaca. Saya sebenarnya tidak hafal sekali teksnya, jadi saya mohon maaf jika saya membacanya. Jadi saya masuk kepada demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang telah menyatakan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Jadi demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang pada masa Soekarno, di mana Soekarno telah berhasil menyatukan negara Indonesia yang hampir terpecah, namun pemerintahnya belum bisa mengangkat warganya dari kemiskinan yang parah. Jadi maksudnya di sini adalah demokrasi terpimpin ini mampu membuat Indonesia ini merdeka dan menyatukan Indonesia yang hampir terpecah karena penjajahan. Nah, namun demokrasi terpimpin ini belum mampu terbukti untuk mengangkat warga-warganya yang miskin. Di akhir 1950-an, konflik politik dan ekonomi semakin parah di Indonesia. Pertengahan 1960-an, Soekarno yang kekurangan uang terpaksa membuang subsidi sektor yang penting, pendapatan ekspor menurun, investasi pabrik terabaikan, yang membuat kemiskinan dan kelaparan di Indonesia semakin parah. Akibat dari hal itu, kini posisi Soekarno itu berguncang, dan posisinya itu bergantung pada keberhasilannya menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan, yaitu TNI dan PKI, sehingga TNI dan PKI ini juga bermusuhan kepada Soekarno. Ideologinya kini bergantung pada Uni Soviet dan Tiongkok. Tahun 1965, PKI telah mengakar semua tingkat pemerintahan di Indonesia. Jadi mereka itu kayak sudah seperti merambat di seluruh Indonesia. Mereka sudah merambat. Pengaruh PKI ini terutama yaitu mengurangi kekuasaan tentara, di mana membuat TNI Indonesia itu terpecah dua menjadi fraksi sayap kanan dan fraksi sayap kiri. Fraksi sayap kanan ini itu lebih mendekat kepada ke Amerika Serikat, sedangkan fraksi sayap kiri ini yang lebih kepada pro PKI. Pada malam 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior TNI diculik dan dieksekusi di Jakarta oleh Batalion Tentara Resimen Cakrabirawa yang disebut Soeharto sebagai percobaan kudeta. Faksi sayap kanan TNI yang membawa 6 jenderal itu hancur, termasuk Panglima Staf Angkatan Darat terbesar Ahmad Yani. Mereka menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau yang disingkat sebagai G30S. Di radio RRI sekitar pukul 7 WIB dan mengumumkan bahwa mereka mencoba menghancurkan kudeta militer faksi sayap kanan TNI untuk menghapus Soekarno dari kekuasaan. Jadi Gerakan 30 September ini mengumumkan bahwa mereka itu melakukan serangan itu untuk membatalkan kudeta militer kepada Soekarno, di mana faksi sayap kanan TNI itu awalnya bertujuan untuk menghancurkan kekuasaan Soekarno, sehingga Gerakan 30 September ini membatalkan kudeta yang telah dilakukan oleh faksi sayap kanan. Pada akhirnya di awal Oktober muncullah sebuah kampanye propaganda militer yang mulai menyapu Indonesia. Kampanye tersebut berhasil meyakinkan baik masyarakat Indonesia ataupun masyarakat internasional bahwa peristiwa Gerakan 30 September adalah sebuah kudeta oleh komunis, di mana pembunuhan jenderal faksi sayap kanan TNI adalah sebuah kekejaman oleh pengecut terhadap para pahlawan Indonesia
Mereka hanya mampu melakukan hal itu hanya karena mereka dendam dan mereka tidak menampakkan diri mereka, sehingga mereka disebut sebagai pengecut yang membunuh para pahlawan Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 1965 itu adalah hari pemakaman Ade Irma Suryani Nasution. Itu adalah putri dari Abdul Haris Nasution yang wafat pada peristiwa Gerakan 30 September. Setelahnya, Komandan Angkatan Laut Laksamana Marta Dinata memberi sinyal pada para ulama dan pemimpin muslim untuk menyerang komunis. Hingga pada 8 Oktober, kantor PKI dan rumah-rumah tokoh PKI dijarah dan dibakar habis. Kemudian para tentara memimpin kampanye untuk menangkap dan memenjarakan para tokoh PKI dan anggota-anggotanya. Bahkan ada yang secara langsung dieksekusi mati oleh tentara tersebut. Hingga pada 18 Oktober, sebuah deklarasi diumumkan oleh militer melalui semua stasiun radio yang ada di Indonesia, di mana menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang. Pada bulan Februari 1966, saat demonstrasi anti-komunis terus berlanjut, Soekarno mencoba memenangkan Soeharto dengan mempromosikan dirinya. Pada tanggal 21 Februari, Soekarno mencoba untuk mendapatkan kembali prakarsa pemerintahan dengan mengumumkan kabinet baru. Kabinet baru ini segera menjadi dikenal sebagai Kabinet Gestapo, Gerakan 30 September. Dari singkatan yang diciptakan oleh militer untuk Gerakan 30 September. Namun berujung pada demo mahasiswa atas Kabinet Gestapo yang menyebabkan kematian Air Hakim, salah satu mahasiswa pejuang penolakan Kabinet Gestapo. Nah, mereka ini terbentuk dalam KAMI, Komunitas Anti Mahasiswa Indonesia. Itu mereka menyuarakan bahwa satu, pembubaran PKI, kedua, pelarangan PKI, yang ketiga itu adalah perbaikan ekonomi. Pada tanggal 27 Maret tersusun kabinet baru yang disepakati Soeharto dan Soekarno. Kabinet ini tersusun atas Soeharto sendiri sebagai Wakil Perdana Menteri interim untuk keamanan dan urusan pertahanan, Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri untuk urusan ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Adam Malik sebagai Wakil Perdana Menteri untuk urusan sosial dan politik. Di saat pengumuman kabinet baru tersebut, Soeharto dan sekutunya terus membersihkan lembaga-lembaga negara dari loyalis Soekarno. Hingga pembersihan tersebut sampai kepada penggantian pimpinan dan anggota legislatif, DPR gotong royong, dan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, yang Soekarnois menjadi pimpinan dan anggota legislatif yang pro Soeharto. Sebuah sidang MPRS akhirnya dimulai pada tanggal 20 Juni yang berlanjut hingga tanggal 5 Juli. Salah satu tindakan pertamanya adalah menunjuk Jenderal Nasution sebagai ketua. Sidang ini kemudian mulai membongkar aparatur negara yang telah dibentuk oleh Soekarno di sekitar dirinya. Sidang ini mengeluarkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah ratifikasi Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, sehingga pencabutannya hampir mustahil. Sidang ini juga meratifikasi pelarangan PKI dan ajaran ideologi Marxisme, menginstruksikan Soeharto untuk membentuk kabinet baru, memanggil Soekarno untuk memberikan penjelasan atas situasi ekonomi dan politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dan menanggalkannya dari gelar Presiden seumur hidup. Sidang ini juga mengeluarkan sebuah dekret yang menyatakan bahwa jika Presiden Soekarno tidak mampu melaksanakan tugasnya, pemegang Super Semar akan menjabat sebagai presiden, yaitu Soeharto. Pada 10 Januari 1967, Soekarno menulis kepada MPRS, melampirkan dokumen yang dikenal sebagai Nawaksara, memberikan versinya tentang peristiwa seputar Gerakan 30 September. Di dalam Nawaksara, yang mengatakan bahwa penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI tersebut adalah sebuah kejutan tak terduga kepadanya, dan bahwa ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah moral dan ekonomi bangsa. Ini membuat masyarakat Indonesia semakin emosi, semakin geram terhadap pernyataan dari Soekarno tersebut. Hal ini menyebabkan demonstran menyerukan Soekarno untuk digantung.
Pimpinan MPRS kemudian bertemu pada tanggal 21 Januari dan menyimpulkan bahwa Soekarno telah gagal untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dalam resolusi yang disahkan pada 9 Februari, DPR gotong royong menolak Nawaksara dan meminta MPRS untuk mengadakan sidang khusus. Hingga pada akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967, sidang khusus MPRS pun dimulai. Setelah perdebatan sengit, sidang ini setuju untuk melucuti Soekarno dari kekuasaan dan jabatannya. Pada tanggal 12 Maret, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang baru. Soekarno kemudian dimasukkan sebagai tahanan rumah secara de facto di kediamannya di Bogor. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, sidang lain dari MPRS kembali menunjuk Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, di mana masa Orde Baru telah dimulai. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang peralihan demokrasi terpimpin kepada masa Orde Baru, di mana peralihan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno itu mengalami banyak sekali masalah dan kendala yang menyebabkan kurang percayanya masyarakat Indonesia terhadap demokrasi terpimpin, sehingga harus beralih kepada masa Orde Baru. Sekian dari saya tutup dengan sampai jumpa.